Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita ini. Semoga di kesempatan yang baik ini kita dan terang kita ya senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran. Nah, untuk kesempatan kali ini ya kawan-kawan semuanya, kita sambil santai saja ini. Kita akan coba menjawab request dari salah satu rekan kita ya, yang menanyakan mengenai masalah tip atau cara pencegahan virus mata biru. Nah, nanti ya akan kita coba jawab bersama, tentunya juga sesuai dengan apa yang kami alami. Untuk masalah virus mata biru ini ya, tentunya juga bagi rekan-rekan peternak ini yang sudah senior tidak asing lagi untuk nama virus mata biru ini. Virus yang merupakan momok yang paling menakutkan ya bagi kita yang menekuni usaha peternak endok. Dan sepengetahuan saya juga ya, bahwasanya untuk virus mata biru ini sampai saat ini ya untuk masalah obatnya itu belum juga ditemukan. Nah, salah satu cara agar untuk usaha kita ini ya tidak terserang untuk masalah virus mata biru ini adalah dengan melakukan pencegahan. Nah, kalau di kandang kami ya untuk rekan-rekan semuanya, pencegahan yang memang harus kita lakukan ya itu adalah dengan melakukan vaksinasi. Kita melakukan vaksinasi ya, ada beberapa jenis vaksin nih, dan untuk yang kami lakukan atau yang kami berikan pada endok kita ini adalah vaksin NDAI, yaitu sebuah vaksin suntik ya, yang di situ adalah gabungan antara dua komponen untuk pencegahan virus Totelo ya, dan juga virus flu burung, disebut dengan vaksin NDAI. Nah, hal ini kita lakukan per 6 bulan sekali ya, dan itu harus kontinu kita lakukan. Nah, itu adalah untuk cara yang pertama. Untuk cara selanjutnya ya, yang tidak kalah pentingnya adalah dengan melakukan proses perawatan harian yang maksimal. Perawatan harian ini tentu juga meliputi masalah perawatan kandang, rangsum pakan, dan juga masalah kebersihan dari kandang kita tadi. Nah, untuk masalah rangsum pakan ini ya, tentunya untuk rangsum pakan yang baik atau yang berkualitas ya, tentunya akan berimbas dengan masalah imunitas pada endok-endok kita ini. Di samping itu juga ya, pemberian masalah jamu probiotik ini memang harus kita lakukan agar juga bisa menyetabilkan untuk masalah imunitasnya tersebut. Jamu probiotik ini ya adalah bahan-bahannya dari herbal semua ya, dan hal ini bisa kita bikin sendiri. Ya, itu tadi ya untuk kawan-kawan, tujuannya agar untuk masalah kesehatan dan juga masalah imunitas ya dari endok kita bisa sangat stabil dan bisa menangkis apabila ada serangan virus yang datang. Itu adalah untuk masalah jamu probiotik. Selanjutnya ya, hal lain yang harus kita perhatikan agar untuk usaha kita ini bisa bertahan ya, tidak terserang dengan virus mata biru, adalah menjaga kebersihan kandang. Kebersihan kandang ini ya, tentunya juga untuk rekan-rekan semuanya sudah paham apa-apa yang memang sebaiknya harus kita lakukan. Kita wajib membersihkan kotoran ya yang ada di dalam kandang kita, dan usahakan apabila ada musim penghujan untuk air yang ada di dalam kandang itu tidak terjadi adanya genangan. Hal ini tujuannya agar untuk endok kita itu ya tidak bermain di dalam genangan air tersebut, dan yang kita khawatirkan dari genangan itu ada bibit kuman penyakitnya. Nah, itu ya harus senantiasa kita perhatikan. Dan juga masalah keluar masuk barang ya, hal ini tentu juga menjadi catatan kita semuanya ya, bahwasanya barang yang kita datangkan atau barang baru ya yang kita beli dari pihak luar itu alangkah lebih baiknya kalau kita lakukan karantina terlebih dahulu. Jangan sampai langsung dicampur ya rekan-rekan semuanya. Karena apa? Karena untuk virus ini kita tidak tahu ya untuk masalah gejala awalnya, dan biasanya itu kalau ada sesuatu yang kurang baik ya, kalau endok tersebut yang baru datang dari luar itu kita langsung masuk ke kandang utama, takutnya akan ada indikasi penyebaran virus. Sehingga untuk masalah endok yang sudah lama di kandang, apabila sudah berkumpul ya dengan endok yang baru datang dari luar dan endok tersebut ada indikasi virus, takutnya dalam waktu yang sebentar hal ini bisa menyebabkan penularan yang terjadi pada seluruh kandang kita. Makanya untuk saran saya, silakan untuk rekan-rekan semuanya apabila mendatangkan barang baru baik dari peternak maupun dari pasar ini,
Silakan untuk antisipasi kita lakukan karantina terlebih dahulu. Nah, nanti kalau sudah dirasa sehat ya, baru kita lakukan vaksinasi, dan silakan bisa dicampur dengan barang yang sudah ada. Hal ini biasanya yang sering terjadi ya pada rekan-rekan peternak pemula, yang mana ketika dia membeli barang baru langsung dimasukkan ke kandang utama. Nah, pada akhirnya ada indikasi virus dan satu kandang bisa bablas semuanya. Itu yang perlu harus kita perhatikan juga. Nah, hal lain juga ya untuk rekan-rekan semuanya yang perlu diperhatikan ini dalam hal masalah perawatan kandang. Silakan kita perlu melakukan penyemprotan kandang. Kalau di musim penghujan ya, silakan mungkin untuk masalah intensitas penyemprotan itu harus kita lakukan sesering mungkin ya, dengan menggunakan antisep ini. Kalau kami menggunakan Baiklin ya, dengan takaran 1:9, yang tujuannya agar untuk kandang kita ini bisa steril dari masalah kuman atau virus penyakit. Nah, tujuannya juga tadi ya sudah saya sampaikan, kita hanya melakukan pencegahan ya, jangan sampai untuk endok-endok kita ini atau ternak kita ini terjangkit masalah virus mata biru ya. Dan saya yakin apabila sudah terkena, tentunya juga untuk masalah bisa sembuhnya ya, itu memang sangat kecil sekali. Kemungkinan besar 99% ya, kalau endok kita ini sudah terkena virus mata biru, saya yakin hal ini akan menyebabkan kematian. Makanya untuk prinsip kita ya rekan-rekan semuanya, kita lebih baik mencegah daripada harus mengobati. Ya itu tadi ya, dikarenakan untuk masalah virus ini sampai saat ini ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal ya, tentunya juga untuk masalah obatnya belum ada. Dan apabila sudah terjangkit, saya yakin tidak perlu waktu lama, itu satu kandang bisa bablas semuanya. Nah, hal ini kenapa ya? Kami pun yang ada di Karang Tower sudah pernah mengalami ya rekan-rekan semuanya, dengan 130 indukan dan 60 ekor pejantan dalam kurun waktu 4 hari itu bablas semuanya. Makanya setelah kita belajar dari pengalaman ya, dan akhirnya kita temukan solusi terbaik di dalam mencegah virus mata biru ini adalah dengan menggunakan vaksinasi. Walaupun tidak sebuah jaminan ya, dikarenakan apa? Yang namanya nyawa ya rekan-rekan semuanya, kalau Tuhan sudah berkehendak itu pun tidak bisa kita meminta atau menghindari. Tapi setidaknya kita sudah berusaha ya untuk bisa melakukan pencegahan yang namanya virus mata biru ini. Nah, mungkin hanya itu ya rekan-rekan semuanya, sedikit yang bisa kita bagikan nih mengenai masalah cara antisipasi datangnya virus mata biru. Semoga saja ada manfaatnya ya untuk kita semuanya. Tetap semangat di dalam beternak. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.